Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 2410125110083 dari kelas 2A Program Studi PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama memahami tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu perubahan wujud benda. Baiklah, langsung saja, selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Abdul Halim di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Jadi perubahan wujud benda adalah peristiwa ketika suatu benda berubah bentuk atau wujudnya karena pengaruh suhu antara suhu panas atau dingin. Contohnya ketika es batu dibiarkan di luar kulkas, lama-kelamaan akan mencair dan menjadi air. Itu terjadi karena es terkena suhu panas. Begitu juga saat air mendidih di atas kompor, akan keluar uap. Itu adalah contoh air yang menguap. Nah, semua itu adalah bagian dari perubahan wujud benda. Kita akan belajar mengenal macam-macam perubahan wujud benda. Contohnya dalam kehidupan dan kenapa hal itu bisa terjadi. Yuk kita mulai. Mencair, dari padat ke cair. Mencair adalah proses saat benda padat berubah menjadi cair karena adanya panas. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu es batu yang dibiarkan di luar kulkas akan mencair menjadi air. Kemudian coklat batangan yang dipanaskan akan menjadi coklat cair. Selanjutnya ada mentega. Mentega di atas wajan panas akan meleleh. Kenapa bisa terjadi? Karena panas menyebabkan partikel di dalam benda padat bergerak lebih cepat sehingga bentuknya berubah menjadi cair. Kita bisa bereksperimen sederhana dengan meletakkan es batu di piring dan amati setelah beberapa menit es akan mencair dan menjadi genangan air. Selanjutnya membeku. Membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu proses benda cair berubah menjadi padat karena adanya suhu yang dingin. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Selanjutnya ada jus buah yang dibekukan bisa menjadi es lilin atau es loli. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena suhu dingin memperlambat gerakan partikel cair hingga akhirnya berubah menjadi padat. Kita bisa bereksperimen sederhana. Isi cetakan es dengan air lalu simpan di freezer. Setelah beberapa jam, air akan berubah menjadi es. Selanjutnya ada menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas karena panas yang diterima oleh benda cair. Ketika benda cair menerima panas, partikel di dalam cairan akan bergerak sangat cepat hingga akhirnya lepas dari permukaan dan naik ke udara sebagai gas. Contoh sehari-harinya ketika air mendidih di atas kompor akan menghasilkan uap air yang terlihat seperti asap tipis. Dan ada genangan air di jalan yang lama-lama menghilang saat cuaca panas. Itu karena airnya menguap ke udara. Atau juga pakaian yang dijemur akan mengering karena air di kain menguap terkena sinar matahari.
Proses penguapan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengeringan dan memasak. Kemudian ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair ketika gas terkena suhu dingin. Uap air di udara bisa berubah menjadi air jika bersentuhan dengan permukaan yang dingin. Ini terjadi karena partikel gas yang bergerak bebas melambat dan kembali menyatu berbentuk cairan. Contoh nyatanya, pada gelas yang berisi air es akan terlihat basah di bagian luar. Padahal itu bukan air bocor, tapi uap air di udara yang menempel dan mengembun. Selanjutnya ada embun di pagi hari, terbentuk karena uap air di udara yang mengembun saat suhu malam hari yang sangat dingin. Kemudian ada juga uap dari napas kita yang keluar dan terlihat saat udara dingin, juga merupakan contoh pengembunan. Dan proses ini juga terjadi di alam, saat awan membentuk tetesan air hujan. Lanjut, yang terakhir ada menyublim. Menyublim adalah proses perubahan dari benda padat langsung menjadi gas tanpa melewati bentuk cair terlebih dahulu. Ini adalah proses yang jarang terjadi pada semua benda. Hanya benda tertentu saja yang bisa menyublim. Contoh di kehidupan nyata benda yang bisa menyublim yaitu kapur barus atau camphor yang diletakkan di lemari akan mengecil dan hilang setelah beberapa minggu. Padahal tidak mencair, tapi langsung berubah jadi gas yang wangi. Dan ada juga es kering atau yang sering disebut dry ice. Adalah karbon dioksida padat yang jika dikeluarkan ke udara langsung menguap jadi asap putih tebal. Ini biasanya dipakai dalam laboratorium atau efek panggung. Ya, jadi menyublim menunjukkan bahwa tidak semua benda mengikuti perubahan padat, cair, gas. Ada juga yang bisa langsung padat ke gas. Nah, kita bisa melihat perubahan wujud benda di mana saja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membuat es di freezer, air berubah menjadi es karena membeku. Lalu ketika kita memasak di dapur, air panas berubah menjadi uap dan mentega yang dipanaskan akan mencair. Contoh lainnya, saat pagi hari turun hujan, kita bisa melihat embun yang menempel di daun. Itu juga termasuk perubahan wujud. Di kamar, kapur barus lama-kelamaan habis, padahal tidak dicairkan. Nah, itu terjadi karena kapur barus mengalami penyubliman, yaitu langsung berubah dari padat menjadi gas. Tanpa kita sadari, perubahan wujud benda ini sangat membantu kehidupan kita. Contohnya, membuat makanan lebih enak, mendinginkan minuman supaya segar, sampai membersihkan udara di sekitar kita. Nah, hari ini kita telah mempelajari perubahan wujud terjadi karena pengaruh panas atau dingin. Ada 5 jenis perubahan wujud, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Semua proses ini bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yuk kita amati sekitarmu, apakah kamu bisa menemukan benda-benda yang berubah wujud. Baiklah, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa setelah menonton video ini, kalian bisa mengerjakan kuis singkat yang sudah aku siapkan. Linknya ada di deskripsi video dan infografis. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.